Shalom Jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk datang mendekat kepadamu, kami rindu untuk menikmati kasih-Mu, menikmati tuntunan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang akan terus menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara, seorang petani memegang satu butir biji padi di tangannya. Ia berkata kepada anaknya, kalau biji ini hanya disimpan di tangan atau ditaruh di meja, ia tetap satu biji. Tetapi kalau kita tanam, ia akan mati dalam tanah. Lalu kita akan melihat ratusan biji baru akan tumbuh. Saudara-saudara, anak itu terkagum melihat bagaimana sesuatu yang dalam tanda kutip hilang, justru bisa menghasilkan lebih banyak. Perkataan Tuhan Yesus tentang satu biji gandum yang mati dan digantikan banyak buah yang baru bukan sekedar pelajaran pertanian biasa. Namun Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada mereka suatu prinsip kehidupan di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyampaikan saat kematiannya yang akan tiba dan itu harus terjadi agar lebih banyak jiwa yang dimenangkan di dalam Dia. Kematiannya menjanjikan suatu kehidupan yang baru bagi orang-orang yang hidup di dalam Dia. Teladan Tuhan Yesus harus kita hidupi sebagai orang yang telah berbagian di dalam Dia. Kita pun harus rela mati. Mati dalam artian kita bersedia menyerahkan ego, keinginan pribadi, bahkan kenyamanan agar kita hidup berbuah dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan pastinya memberi dampak bagi orang lain. Tugas ini tidak mudah. Perjalanan ini begitu sulit. Tetapi dalam penyerahan yang penuh kepada Dia, pasti kuasanya memampukan kita. Mari belajar mematikan ego diri, karena sesungguhnya buah yang sejati hanya dapat tumbuh dari hati yang rela menyerahkan diri untuk Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah pribadi yang mau mati bagi setiap kami, menebus kami di dalam segala keberdosaan kami. Terima kasih karena kami boleh menikmati anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih juga untuk sebuah teladan hidup yang begitu luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Engkau rela berkorban, mati bagi kami. Dan biarlah kami juga ya Tuhan, boleh mematikan segala ego, keinginan diri, dan kenyamanan diri kami untuk hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kita, bahkan di dalam pergumulan kita pun Tuhan yang akan hadir dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jika saudara-saudara rindu untuk kami dukung di dalam doa, silakan bisa menuliskan pokok-pokok doa yang ada di kolom deskripsi. Telah tersedia link Google Form untuk saudara bisa menuliskannya dan kami akan mendoakannya. Tuhan Yesus memberkati.